Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasliza Awalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Yang pertama, hakikat bangsa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan, yang bisa dikatakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Dengan adanya kebersamaan, manusia mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia berperan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajiban. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakat terjalin dengan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Hal ini adalah proses awal terbentuknya bangsa. Bangsa atau nation populer pada tahun 1835. Bangsa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama dalam kehidupan berdasarkan pada persamaan ras, sejarah, dan wilayah. Secara garis besar, unsur-unsur terbentuknya bangsa yaitu yang pertama, kesatuan sejarah. Jadi, adanya persamaan sejarah pada masa lampau yang mendorong manusia untuk berkembang sebagai bangsa. Selanjutnya, nomor 2, kesatuan nasib. Memiliki nasib yang sama atau seperjuangan untuk mencapai cita-cita bersama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan. Mempunyai akar, bentuk, corak budaya yang sama. Yang keempat, kesatuan wilayah. Masih adanya ikatan emosional atas tempat tinggal atau tanah air. Yang kelima, kesatuan asas kerohanian. Adanya kejiwaan, idea, dan cita-cita yang sama sekaligus nilai kerohanian yang sama. Selanjutnya yaitu unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, adanya rakyat. Rakyat merupakan unsur yang paling utama karena bagaimanapun suatu negara kalau tidak ada rakyatnya, maka negara tersebut tidak bisa terbentuk. Karena rakyat akan membentuk hukum negara sekaligus menjadi objek hukum negara tersebut. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita. Rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu beberapa macam. Yang pertama, penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal menetap di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, kalau bukan penduduk, yaitu seseorang yang tidak menetap dalam negara tersebut atau hanya beberapa waktu saja menempati negara tersebut. Selanjutnya yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah warga yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui pemerintahan yang sah. Kalau bukan negara yaitu orang yang berada di wilayah negara tersebut, tetapi mereka tetap mengikuti peraturan negara yang berlaku. Selanjutnya yaitu wilayah. Wilayah adalah tempat berlindung bagi rakyat sekaligus tempat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Wilayah negara meliputi wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah eksteritorial. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang berdaulat, yakni mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyatnya serta dihormati oleh negara lain. Pemerintahan merupakan perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Suatu masyarakat baru dapat diakui sebagai suatu masyarakat politik di dunia internasional setelah adanya pengakuan dari negara lain atas berdirinya negara tersebut. Selanjutnya yaitu hakikat bangsa, pengertian negara. Secara etimologi, negara berasal dari kata bahasa Inggris states, bahasa Belanda staat, bahasa Prancis staats, yang semuanya itu berasal dari bahasa Latin status atau stacum yang artinya keadaannya tegak, tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Pengertian negara menurut Aristoteles. Negara adalah perpaduan beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa, hingga pada akhirnya berdiri sendiri.
yang sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama dan untuk memperoleh hidup sebaik-baiknya. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian negara yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya. Hakikat negara adalah untuk kepentingan warga negara yang bersangkutan agar hidup baik dan bahagia. Negara merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, kesempurnaan diri manusia sebagai anggota negara. Kebahagiaan sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, yaitu yang pertama memaksa. Tujuannya agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban tercapai, dan sifat anarki dapat ditegakkan. Selanjutnya, monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencakup semua. Seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi negara terbagi menjadi 3. Menurut John Locke terbagi menjadi 3. Fungsi legislatif, yaitu membuat peraturan. Selanjutnya fungsi eksekutif, melaksanakan peraturan. Dan fungsi federatif, yaitu mengatur urusan luar negeri, urusan perang, dan damai. Menurut Montesquieu, fungsi negara mencakup 3 tugas pokok, yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, yaitu mengawasi semua peraturan yang ditaati, dan fungsi mengadili. Teori ini disebut dengan teori trias politika. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang dapat disimpulkan bahwa pemerintahan negara mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya yaitu nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme artinya paham kebangsaan, yaitu bangsa yang punya perasaan atas cinta tanah air, cinta terhadap bangsa sendiri, mencintai bangsanya tetapi tetap menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia yaitu paham kebangsaan yang dilandasi oleh semangat kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu patriotisme. Dalam bahasa Indonesia berasal dari kata patriot dan isme, yang merupakan sifat kepahlawan atau jiwa pahlawan. Dalam bahasa Inggris, patriotism artinya sikap yang gagah, berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi, patriotisme yaitu sikap mencintai bangsa yang rela berkorban atas tanah airnya sendiri, pantang menyerah dan membela dan berjuang demi kejayaan bangsa dan negara. Sikap patriotisme, perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara bangsanya. Selanjutnya sikap perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penerapan patriotisme pada lingkungan sekitar yaitu pertama pada lingkungan keluarga, seperti mematuhi peraturan keluarga, menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya penerapan pada sekolah seperti berteman dengan semua, menaati peraturan sekolah, saling menghormati, saling menghargai antar suku. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, menjaga ketertiban, mengikuti siskamling, ikut kerja bakti, dan mengikuti aturan yang berlaku di desa tersebut. Selanjutnya pada lingkungan negara, bersedia membela negara, mengawasi jalannya pemerintahan, dan serta menjaga nama baik negara.